Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Kali ini kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membuat program untuk melihat data di sini dengan menggunakan OOP. Ini dia. Jadi di situ ada kelas, sebuah kelas yang isinya ada beberapa function, lihat data, kemudian juga bagaimana dia melakukan fetch atau mengquery semua record data yang ada pada tabel. Nah, sekarang kita akan melakukan entry data. Entry data berarti kita akan membuat sebuah form untuk entry data. Nah, itu kita buka dulu, filenya adalah entry MHS di sini. Coba saya besarkan sedikit. Nah, di bawah body kita tambahkan aja sebuah tabel, kemudian ditutup tabel, dan di dalamnya ada TR dan ditutup TR. Kemudian ada name, ini kita akan membuat input data, berarti sini saya buat dulu lah sebuah TR lagi, kemudian ada titik, ditutup titik, isinya adalah entry data mahasiswa. Intinya di sini kita bagi beberapa. Ini karena ada 3, berarti di sini kolomnya, spannya kita buat 3. Coba kita tes. Nah, entry data mahasiswa. Oke. Kemudian yang kita entrykan sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu name, nama, alamat. Nah, ini baru name saja. Kita tambahkan lagi 2 lagi ya. Nah, di sini ada nama. Kemudian jangan lupa variabel yang akan dikirim nanti adalah nama. Lalu kemudian ada alamat di sini. Alamat field variabel yang akan dikirim adalah alamat. Berarti nah, di atasnya kita buat sebuah form dengan action. Kita buat aja nama filenya adalah simpan.php. Dengan metode adalah post. Oke, nah ini sudah dibuka formnya, tentu di bawahnya harus ditutup di sini. Kita buat /form. Oke, namun kita buat juga di sini tombol, sebuah tombol submit dan tombol input. Ini kita buat, di sini ada tombol dengan input, tipe-nya adalah submit, value-nya kita buat kirim data, name-nya submit. Oke, nah selanjutnya di sini, ini belum ditutup ya, kita tutup dulu. Nah, ini juga lupa menutupnya. Oke, simpan. Nah, di sini ada tombol submit dengan nama tombol nanti adalah kirim.
Kemudian kita buat lagi tombol kedua di sini. Input TP-nya adalah reset. Kemudian pathway-nya adalah reset. Tutup. Nah, itu coba kita lihat hasil sementara. Nah, di sini ada kirim, ada reset. Nah, kita akan menginputkan form entry data mahasiswa di sini nanti. Oke. Baik, ini kita sudah jadi formnya, maka kita buat di kelas sebuah fungsi untuk menyimpan data. Oke. Ini ada fungsi lihat di sini, tentu di bawahnya itu sampai sini. Kemudian di sini kita buat lagi sebuah function dengan nama function adalah public. Function karena dia nanti bisa dipanggil dari file mana saja. Nama fungsinya kita buat entry. Entry yang di dalamnya nanti ada tabel yang ada di database, kemudian ada data yang dikirim. Jadi ada dua variabel yang berisi. Nah, kemudian di dalamnya ini kita buat sebuah variabel kolom, di mana di balik kolom ini adalah include koma, kemudian dalamnya ada array key. Ada array key yang di dalam array key adalah data yang tadi yang diinput. Oke. Nah, ini variabel kolom. Include ini adalah untuk menggabungkan data ke dalam sebuah string. Dia data yang dikirim di sini tadi, dia akan diindeks dan digabungkan ke dalam variabel kolom. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawahnya itu ada variabel escape. Variabel escape ini berisi array map. Array map di mana di dalam array map ini nanti berisi MySQL array escape string. Dia berisi MySQL array escape string, kemudian berisi array values. Ini yang berisi data. Data ini diambil tadi dari sini yang dikirim melalui inputan post nanti. Oke. Baik, selanjutnya dilakukan perulangan dengan menggunakan for each yang mana yang diulang itu adalah variabel tadi escape tadi, kemudian disimpan ke dalam index. Ini diindeks lagi yang data tadi diindeks datanya ke dalam sebuah array, kemudian ditutup. Nah, tutup, lalu kemudian escape yang sudah berisi IDX
dilihat lagi, disortir kutipnya, kemudian daripada data yang lalu kemudian lakukan perulangan, kita buat sebuah variabel values yang berisi, nah ini adalah insert. Oh bukan, ini adalah digabungkan lagi, include, yang mana yang di include adalah spasi tadi yang di dalam variabel escape. Nah, lalu kemudian kita lakukan buat sebuah variabel query, isinya adalah insert. Ini adalah perintah MySQL untuk memasukkan data ke dalam tabel. Itu nama tabelnya menjadi tabel, kemudian ada di dalamnya kolom. Kolom values dalam kurung variabel values yang hasil kiriman dari string post tadi, yang hasil kiriman post. Oke, ini sudah insert into table. Oke, ini sepertinya kita harus, oh ini variabel dolarnya kurang. Nah itu dia, dollar IDX. Ini perulangan, ini escape itu disimpan di dalam variabel IDX yang berisi data. Kemudian variabel IDX yang berisi data tadi diambil data-data yang ada, kemudian digabungkan, baru di-insert ke dalam tabel yang ada pada database. Nah itu dia. Baru kita buat di sini hasilnya. Hasil kita buat sama dengan disknya itu dari koneksi tadi, kemudian lakukan query. Di sini query yang berisi, yang di query yang ini tadi variabel query. Nah, variabel query yang di querykan itu hasilnya. Baru kita buat di sini sebuah kondisi, if hasil it return true, kemudian di sini else-nya return false kalau gagal. Oke, dah selesai. Ini adalah fungsi untuk entry. Lalu kita buat sebuah file lagi dengan nama, kita buat di sini sebuah file dengan nama simpan.php, di mana isi simpannya cukup sederhana. Kita buat dulu PHP-nya. Di dalam PHP ini jangan lupa kita include dulu, include
yang kemarin kelas, lihat titik PHP. Kemudian setelah di-include, baru kita buat sebuah variabel simpan. Kemudian isinya ada sebuah objek, inisialisasi sebuah objek yang di-include tadi dengan nama lihat. Nah, ini inisialisasi objek. Nama objeknya ada lihat. Ini objeknya itu adalah ini kelas lihat, sebuah kelas kita inisialisasi. Nah, ini dia kelas lihat. Jadi dia akan mengeksekusi semua yang ada di kelas lihat, di kelas lihat ini. Nah, kemudian baru kita lakukan di sini, kita buat sebuah variabel dengan nama array data, di mana array data ini nanti berisi array, di mana di dalam array ini berisi ada name. Name itu akan berisi nanti inputan post dari yang dikirim dari form. Post name. Nah, itu dia. Kemudian koma, enter. Habis name, kemudian ada ini nama field yang ada di tabel ya. Nama itu berisi kiriman dari post dengan nama variabel tadi adalah nama. Kita tadi membuat ada 3 variabel ya. Kemudian ada alamat. Alamat itu berisi string post dengan nama variabel yang dikirim alamat. Oke, berarti ada 3, tutup, titik koma, jangan lupa. Nah, ini adalah semua nama field yang di indeks tabel. Kita lihat tabel yang kita miliki dengan nama tabel adalah MHS ya, nama tabel MHS. Yang pertama indeks pertama itu name, indeks kedua nama, indeks ketiga alamat. Jadi jangan terbolak-balik gitu. Nah, ini yang berisi sebelah kiri ini name, nama, alamat. Sedangkan yang sebelah kanan tanda ini adalah hasil kiriman dari post tadi. Kiriman dari post. Kita lihat di entry tadi. Oke. Nah, ini ada name, nama, alamat. Nah, itu yang isi dari string post. Jangan lupa actionnya adalah simpan di PHP, maka kita harus membuat nama file juga dengan nama yang sama. Jadi action ini nanti akan mengarahkan kemana data ini, ke file mana data ini akan dikirim. Untuk contoh ini saya buat dengan nama file simpan PHP. Jadi apabila nanti data ini setelah tombol kirim dipincit, maka data akan diarahkan ke file simpan.php. Nah, ini kita sambut dia di sini. Makanya data tadi dimasukkan ke dalam masing-masing field yang ada di tabel. Oke, setelah itu di sini saya buat hasil variabel hasil sama dengan
adalah string simpan tadi, variabel simpan berisi, ini berisinya adalah entry, kemudian di dalam ininya kita buatkan nama tabelnya tadi di database adalah mahasiswa, kemudian data, array data tadi, array data. Nah, ini yang akan dikirim ke kelas data tadi. Array data ini nama tabelnya nih, ini harus cocok nama tabel sesuai dengan yang di sini tadi. Mana dia? Entry, ini nama tabel, data yang dikirim ini, ini dia array data. Array data berisi ini tadi. Oke, paham ya kira-kira? Oke, baru kita buat di sini kondisi if variabel hasil kurung kurawal buka. Di sini baru header kutip location entry mhs.php, tutup. Oke. Nah, itu dia. If hasil, jika ini berhasil query-nya, maka dia akan mengalihkan halaman ke entry mhs.php. Jika gagal, S. Jika gagal, dia akan menampilkan echo gagal disimpan. Oke. Nah, itu dia prosedurnya. Gagal disimpan. Oke, baik. Sekarang kita coba dulu apakah berhasil atau gagal. Ini kita refresh. Name misalnya 18 031 802 003, nama Abdullah, alamat Panam, kirim data, gagal disimpan. Iya, ini ada beberapa kesalahan sebetulnya nih. Seharusnya MySQL Real Escape String ini dia harus ada 2 parameter. Kita rubah saja. Ini jangan begini, kita buat di array mapnya itu berupa ini tetap kita buat saja dia merupakan array buka kurung, di situ ada di koneksi kemudian baru yang ini Real Escape String. Nah, harus ada 2 variabel dia. Oke, kemudian ini sudah, berarti ini tutup. Oke, kemudian baru ini. Oke, coba kita tes lagi apa yang terjadi. Coba kita reset saja. Nah, ini sudah berhasil. Coba ini ada data kosong pula. Ini coba saya hapus dulu. Oke, refresh. Coba name 18.2.003, nama Abdullah, alamat Panam.
Oke, kirim. Nah, itu sudah langsung otomatis. Coba saya buat 004, nama sembarangan, alamat sembarang, kirim. Gagal disimpan. Kenapa gagal? Karena ada 2 NIM yang sama. Itu tidak boleh karena NIM merupakan primary key. Oke, silakan Anda coba, kemudian screenshot hasilnya. Buat di sini nama mahasiswanya siapa ini. Jadi di sini buat nama mahasiswanya ya. Misalnya nama mahasiswanya siapa? Mahasiswa. Jadi supaya enak saya menilainya nanti. Buat nama mahasiswa masing-masing di sini. Oke, nanti hasilnya di screenshot, kemudian upload ke Google Classroom. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.